Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, bila ya kepada kita maksudnya, atau mungkin yang ingin ditanya, dan ya bisa bertanya, nah, bertanya dulu. Saya boleh nama tentang isi yang ya, terus di sekolah saya, itu di sekolah saya, orang kan saya tahu kemana, kalau sudah kita kemana, sudah ada saya perang sekalian, ada, ayo kemana, kalau sekolah saya sudutnya sangat kaji tapi enggak. Dengan Amerika harus taat, Amerika bertahan serang Islam dan yang mau Islam yang menjauh di tengah, enggak bila itu terus bangga Bapak sekalian. Kayak pribadi jadi saya tidak sorry saya berharap mana berita tentang Amerika, waktu dijawab komentar tersebut tentang ke Timur Tengah, Madinah sudah jelas. Jadi pertemuan ini mempertemukan antara barat dan timur. Ya, Bapak Ibu, Melihat awas dia supaya tekanannya dia lebih ya, saya di New York di Tasik. Bapak, ada dalam saya Bapak, minta ya ditunjuk di tanah suami. Sini macamnya asam lagi dengan di Nabi Muhammad mungkin Nabi Adam ya. Ini Bapak daya pasien Nadia mau menaruh pasien itu. Daya tenang pakai. Oh ya, silakan. Macam ya. Tes. Sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami simkuring pagi kalau besar simkuring teh wonten prakana sorry benernya sorry teh putra Didi itu alhamdulillah simkuring ngaraos bingah pisan itu wayana dua putra terbaik kampung orang. Alhamdulillah biasa nyandak harum kampung orang Pangko tanah air bahkan sampai ke luar negeri. Simbolik pada itu maros naon tujuan anak bahkan sampai mengenyam pendidikan ke luar negeri, tujuan yang apa yang ada cara yang maksudnya tujuannya jauh-jauh mengenyam ibu ke luar negeri. Pertama itu, yang kedua adalah rada bingung ini kadwana dan apa yang bisa Anda berikan untuk kamu halaman gitulah istilahnya. Sakitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menjawabnya satu-satu ya supaya tujuan saya keluar negeri sebetulnya awalnya itu motivasi guru saya di Bandung, Ustaz Roni Abdul Fattah. Sampai sekarang beliau mempunyai peran besar di dalam memotivasi seorang itu bisa keluar negeri. Dan tujuannya itu soal itu dari dulu orang kampungnya semuanya juga tahu lah bahwa soal itu orang kampungnya rumah aja masih kampung dulu gitu kan. Dan bagaimana nih cara kita mengangkat derajat orang tua lalu keluarga. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, dari situ, soal itu pengen kalau bisa sampai dokter, profesor. Tapi saya nggak punya modal gitu. Makanya dari SD sampai sekarang kuliah pun, alhamdulillah, soalnya selalu dapat beasiswa. SD, SMP itu kan gratis dari pemerintah. Lalu SMA pun di Darul Tauhid dapat beasiswa, alhamdulillah.
lalu di kuliah pun sampai luar negeri dapat beasiswa alhamdulillah. Nah, Soli itu selalu berpikir gimana caranya mengangkat derajat orang tua seperti itu dan dimudahkan jalan menuju surga, sedangkan saya tidak punya apa-apa gitu. Ya saya ujung-ujungnya harus gimana caranya saya dengan merubah derajat itu, yaitu salah satunya dengan menempuh pendidikan yang tinggi seperti itu. Itu pertama tujuan dari Pak Minten ingin mengangkat derajat orang tua. Gitu. Yang kedua, apa sih kontribusi mungkin ya yang bisa diberikan oleh Soli atau Kak Ihsan untuk warga di sini? Nah, kontribusi itu kalau menurut Soli itu pertama ya ada yang bisa berupa tenaga, bisa jadi ngajar di sini ilmu seperti itu. Yang kedua yaitu harta, yang ketiga yaitu doa dan motivasi. Nah, mudah-mudahan Kang Soli atau Kang Ihsan bisa berkontribusi untuk tiga aspek, tiga aspek ini gitu. Dan ya kedepannya kalau alam Soli mau gimana ngajar di mana, tapi Soli ingin sampai sekarang terus berkontribusi untuk tanah kelahiran tentunya Sukaluas, baik dari berupa doa ataupun motivasi ataupun sesekali hadir ke sini sharing ataupun dengan harta seperti itu. Gitu. Soli juga sampai sekarang belum kaya, tapi Soli mama aja. Soli mama tadi aja. Iraha sodakona kurang kudu hati lama. Kalau mau sedekah mah walaupun kita belum punya uang, adanya segimana ya sedekah aja. Jadi mulai sedekah walaupun dari yang kecil, tidak harus menunggu kaya, tapi kita mulai sedekah dari permulaan, dari mulai ya masih merintis seperti itu. Maka Kang Ihsan sedekah hadiahnya bisa disampaikan dengan saya. Hadiah apa? Kang Soli jawab, iya Kang Soli. Di depan ini ibu bapak sekalian itu tadi Pak ini ya, uang real, coklat Dubai, itu kan? Kau bisa, beda juga bisa $20. Ada kayak $25, ada yang jasa. Tinggal tunggu, ayo jual mana? Cari sesuatu ya. Real. Nah, coklat Dubai yang sobat loh. Oke, jadi oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuri putra wadana selamat koya nomor bilang syukur jazila ya. bahasa Inggris dia udah semangat tuh. Kalau jam-jam bekerja saleh, alhamdulillahirobbilalamin sudah tercapai cita-cita. Bukan dari Sukaluas atau saya, ini ada nanti kapal itu. Kapalnya akan nanti mau ke Amerika. Satu, terus nanti gimana caranya pamunten upami pamunten Banyak mereka. luas sih. Upami kamar istri yang luasnya dina pernyataan anak gitu dan menguatkan. Kedah kumacarana supados biasa katakan terbang ke sana kemari ke seluruh alam dunia. Mencari ilmu gitu. Kita akan memperkaji kumacarana. Mudah-mudahan si biasa alangkah yang berhasil pada zaman anu kakuat nama kami kan mau usul kalau
Ibu sapertosan dan sedaya upami anu tujuan studi paling upami dalam masa paling dilibatkan orang-orang Singaparna itu sudah ibu Singaparna. Dan tapi tujuannya kerja itu pun berangkat beberapa puluh tahun belakang, terutama saat krisis moneter. Ya, jadi ada maka di tahun 87, 98 angka pemikiran tidak satu ini, gitu kan. Beberapa, tapi itu sebenarnya memang atau setiap sertifikat. Nah, ibu bahasa sekalian di Amerika itu ada kebijakan menyediakan ibu bapak. Dan upami ibu bapak dari Amerika itu ada pendidikan itu visa karena statusnya bisa seperti penduduk asli. Jadi ibu itu pada ibu di Hawaii, jadi itu 10 tahun, 20 tahun, kelas kali itu enggak. Tapi visanya tidak pendidikan. Haknya sama seperti warga Amerika. Nah, itu kumaha caranya setiap tahun Amerika itu buka 50.000 orang dari seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan gratis visa pendidikan. Tapi memang berdasarkan lain, nanti ibu pengen PA, pengen email, terus ibu di surat ke bumi, selamat Anda mendapatkan visa pendidikan. Oh, itu tidak langsung kan Amerika. Di Amerika pada non, di Amerika bapak ibu mau kopi pada di dalam di Amerika, gajinya itu proporsional tentunya. Ya, upami habis atau saya lagi sana raka-raka, semongi. Sering kali ada jasa ngasuh punten deh, punten, upami ada di asal, ngasuh anjing. Masuk ke kok, 30 menit bayarannya itu biasanya $20 kira-kira 350.000 lah, setengah jam. Jadi upami ngasuh naik 8 jam, kira-kira tinggal kan ya. Nah, tapi memang di Amerika harganya harus alis bu. Ayah di Amerika yang di Jalan Kupat ayah orang Bandung ya di Jalan Kupat, ini di Jalan Selatan ayah, harganya $26 untuk satu porsi nasi padang, ya kira-kira 400.000 lah, 400.000 sekali makan. Itu mahal sekali memang. Nah, alhamdulillah kita cari di masjid saya mengira pemerintah yang mengatakan bayar rupiah daripada 400.000. Bukan kalau kita di Indonesia 800.000 dua kali kurang. Dan mau gitu dan alhamdulillah pemilik istri balik ke Amerika, hak dan kewajibannya dijaga. Ya, dan biasa. Pelecehan yang mereka bilang hampir tidak ada, cuma masalahnya tentang di Amerika saya apakah sama bisa sering istiaji ya dan ya itulah guys PLN dan nanti dari itu saya rancangan duaan di Bogor, rancangan alumni yang mendaftar 2022 itu anjina masih ada di Tarbiya itu kan anjina ketika di bandara Amerika itu lokasi 5 jam interogasi gara-gara pernah dari Yaman, gitu kan. Terus Abi sendiri gara-gara Nabi Muhammad, terus saya langsung udah pesawat ketika transit di Dubai. Tapi udah biasa, gara-gara Nabi Muhammad, acus dibuka, sepatu dibuka, kaos kaki dibuka, laptop dibuka, HP dibuka, semua dibuka, gitu kan. Gara-gara Nabi Muhammad. Jadi pemilihan Nabi Muhammad pada numpang diri namanya, tapi sekali lagi upami orang lihat ada ayat jahat yang salah. Sebelum membeli di Amerika, saya katakan kita pilih paling salah satu buat di PUT, bisa Excel. Lebih dulu tidak tahan dari Amerika, hari katakan kita pilih TBI semua. Ya segitu ketatnya memang udah. Itu Bang Intan, kan saya jadi Bang Intan kalau non istri atau badai ke Timur Tengah, namanya gitu. Sama terbuka lulusan SMA, anu badai daftar ke Al-Azhar. Bisa jadi opsi. Sekarang itu mahasiswa Indonesia di Al-Azhar ada sekitar 17.000 orang dan itu ada laki-laki ada perempuan. Nah, tapi di Madinah, Universitas Islam Madinah, Islamic University of Madinah itu kampus khusus untuk laki-laki, nggak ada perempuan. Nah, tapi di Saudi Arabia ada kampus khusus untuk perempuan namanya Princess Noura University atau bisa kampus lain seperti Universitas Taiwan. Nah, saya anu bade hoyong ngajak pendidikan ke Timur Tengah, sama enggak biasa ngomongin Abi mungkin dibimbing siapa saya ada pacar putranya Coneng pengen hoyong ke Madinah sama teh bimbing sok enggak gitu. Insyaallah ku abdi diarahkeun gitu. Dan untuk biaya umroh ya.
biaya umroh katanya sekarang ya ada yang di atas 30 juta, ada yang di bawah 30 juta. Kumaha caranya supaya kita mendira eta mah sanes kebijakan apik kan. Tapi salah satu tipsnya mah terus berdoa dan berikhtiar untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Dan aku abdi oge paminingan background keluarga mah asa dijajarahueun biasa ke Saudi kuliah gitu. Bahkan sekarang alhamdulillah saya pulang pergi Indonesia itu sebulan 2 bulan sekali gitu sebetulnya mah. Tapi enggak Tasik tapi ke Bogor gitu. Jadi kemarin juga November pulang, Desember Januari pulang, terus Maret pulang, nanti pulang lagi Juni paling seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah buku kayaknya terus ikhtiar, insya Allah ada jalannya untuk bisa haji dan umroh. Bahkan saya tuh ketika SMA saking pengennya di Madinah, tiap malam itu kadang kita tuh padahal belum pernah ke Masjid Nabawi, tapi mimpi itu udah di Masjid Nabawi gitu. Melihat Masjid Nabawi padahal belum kesana gitu. Saking kayaknya pengen kuliah di Madinah seperti itu. Dan sebetulnya sekarang tuh kalau umroh itu banyak umroh mandiri seperti itu, tapi tidak direkomendasikan untuk yang udah sepuh kawinnya gitu. Dan mungkin salah satu bidang usaha saya yaitu di bidang visa umroh seperti itu, jualan visa umroh travel atau ke yang mau berangkat umroh pribadi seperti itu. Ya kan Bang Ben? Rasanya aja naon. Bu, mangga kabarnya Bu. Hadiahnya di Kang Ihsan Sarati Abdi, maka milih bagi mana? Apa yuk maka Bu? Hadiah ongkos sama umroh baik. Mana kalau Madinah? Bapak Ibu sekalian, kami pada di Indonesia itu kami haji itu nantinya puluhan tahun punya. Tapi Bapak Ibu kami belum haji langsung ke dunia barat. Amerika itu tiap tahun ada mau haji silakan. Karena itu ayat daftar sedikit itu daftar, sedangkan buatannya di Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu belum haji cepat Amerika gelar, yang itu langsung kamu dapat lagi ke Saudi. Tinggal ongkosnya di sini. Mana mana Bu? Mana pengantinnya? Ayo, Ayo mawit Bu. Alhamdulillah kalau alamin ya anak-anak mudah-mudahan sukses. Ibu, ini saya suka soalnya yang mana? Yang lagi jauh, yang beliau mana? TP umroh Bu. TP umroh. Umroh baik. Mangga. Balik mana Ibu? Iya semua nak. Mana? Oh iya. Tadi dia berpergi ke ya. Sebab Dewa. Ayo di. Menambahkan ya, ya haji kalau saya kan alhamdulillah udah beberapa kali jadi petugas haji dan haji juga alhamdulillah udah beberapa kali. Salah satu kebijakan atau supaya cepat hajinya itu ngambil kuota-kuota negara-negara yang jumlah muslimnya sedikit, seperti keluarga saya kemarin di Jakarta itu ngambil kuota Jepang karena dia tinggal di Jepang sih sebetulnya Bu gitu. Jadi mereka dipanggil enggak. Terus mungkin peran perempuan di Amerika, setahu saya di Kansan kemarin kan ada jamaah umroh orang Indonesia yang ke Saudi juga. Salah satu bidang pekerjaan perempuan di Amerika itu tahu nggak? Bidang ini jasa curhat. Jadi orang di Amerika itu tingkat stresnya itu tinggi, maka di sana ada perusahaan jasa curhat. Nah, biasanya dibayar per jam berapa dolar gitu. Itu datang nanti biasanya ibu itu yang udah tua, anak-anaknya udah sukses kemana, pengen ngajak ngobrol apa gitu aja, itu digaji. Nah di itu ada pekerjaan yang kita yang seperti itu dan biasanya itu perempuan. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai muda luar biasa, kusipun ini kehormat. Pengalaman aranjeun itu pengalaman anu langka. Sok sanaos paentan para kiai seueur
pakai alat tawasul. Ya Allah, semoga infak saudara saya ini menjadikan dan kabulnya cita-cita saya. Ya kan. Terus enten enten itu ternyata doa naon anu sok biasa ku salira enten diapalkeun. Oke paniten salawina paniten tadi didugikeun pernah bermimpi lah. Mudah-mudahan enten kasimpulkeun mimpi matos 4 kali kanjengan gitu nya. Bahkan dia lucu. Mimpi terakhir saya bermimpi sedang di Raudhah. Anu lucuna begitu ditinggal kagigir, anu digigir teh pangasaka Hendy sekarang bojona nyeni abdi naros. Nah, biasa Raudhah ieu teh disawang bos apa di abdi di waler. Teh ini sareng tangan itu di waler teh di abdi cenah. Baik, mudah-mudahan atau simpulin kata diri lo bisa dayana. Nah, baik barangkali aya doa anu sehingga diizinkan tercapai nama atau dicita-citakan ku karajen sakitu pengen anu biasa kalukeun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan mah panitennya biasa wae sih atuh, tapi bukan ya. Mungkin eta menjadi wasilah gitu. Selalu komunikasi dengan guru, minta doa, terus ke orang tua kita pemimpin. Pas bimbing SMK itu ya, abdi teh jadi ditanya sama guru setiap orang mau lanjutkan kemana? Ke UI, ke UGM, kemana? Terus lalu guru-guru itu nanya juga ke Soli, mau dilanjutkan kemana? Ke Madinah gitu. Padahal dari sekolah itu belum pernah sama sekali ada yang keterima di Madinah, dan caranya seperti apa juga belum pernah. Tetapi kukeyangna sahur kukeyangna terus ngadoa terus, bahkan abdi mah ngadoa teh ku bahasa Indonesia, ku bahasa Sunda gitu. Ya Allah, kalau katapi di Madinah gitu. Kukeyangna terus sampai ke bawah mimpi gitu. Dan pengen haji atau umroh tiap tahun gitu. Dan alhamdulillah teh kalau ketosan aja gitu. Doa teh aduh dan tiasa bahasa Arab itu kamu rumahnya menuju SMA kene dan tiasa bahasa Arab tapi bahasa ditegas juga di hati di nama itu hoyong haji tiap tahun terus hoyong umroh tiap tahun. Alhamdulillah akhirnya mah mulai terkabul gitu bismillah tentunya. Tidak ada amalan-amalan lain sih selain minta doa ke guru-guru, ke orang tua, dan juga selalu berikhtiar gitu gimana caranya ke sana. Kata peminta ketika wina terkumpul kajian bahwa satu amalan yang tidak pernah tertolak adalah sholawat. Jadi memang diajarkan guru seringnya sholawat. Tapi kemarin ketika diajarkan tes CPNS dosen di DJRI konsulat itu sholawat. Kemudian tes untuk S3 saya juga sholawat. Semuanya sama. Cuman sekali dijajarin Bapak sekalian. Seringkali memang sangat sholat sangat sholat. Nanti ketika ada tes PNS terus ngaku cok tesnya, tapi sholat dalam sholat taubat atau sholat hajat tentunya. Terus dirinya kemana masih sholat 1000 kali atau 100 kali atau 10 kali. Terus minta Allah ya Allah, abdi itu memberikan kajian masa tentang sepantas tadi nggak sesetelah muka dosa. Tapi aku yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu makasih aja itu saja. Temawi abdi diberikan kajian atas nama Nabi Muhammad, atas nama Nabi. Dosa gitu. Dan diwasi oleh Rasulullah SAW. Oh ini sabar itu ditutup sujud syukur sama sedekah. Sekali lagi bahwa asal terpikir dosa sedikit dan juga istiqomah amalan Nabi. Tapi memang itu menjadi sedekah kalau ya dan berjalan mengambil ke lawan Nabi Muhammad. Kita tidak pangitan apa kalau bisa diluikan Nabi itu satu kisah di surah Maryam juga di surah Ali Imran ketika Nabi Zakaria yang memberi putra Rabbi inni wahanun azmu minni washta'ala ra'su syaiban gitu kan dimiliki rambut hidung diberikan rambut bodas mesti kita cari bapaknya putra gitu kan. Nah bila dijawabkan Allah di mana dijawabkan Allah di surah Ali Imran pada ada perbuatan bahwa Allah ingin disalli di miqat guna agar awal ayat itu
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Diijabah Tuhan kalimatnya fa. Fa itu kalau misalnya saat ini makan atau kalau dekat selang waktu, dekat harfu waktu bila udah dari selang kalau dijabah fa dan malaikat. Wa huwa qaim ila dijabah dan wa huwa qaim ketika nanggung salat. Wa huwa qaim yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin. Itu amalan dari Zakaria. Sehingga itu mungkin biasa dia pada bukan saya. Ya, tambahan Pak Gitan, amalan biasa amalkan gitu ya, Bu Abdi Rasulullah SAW tidak pernah ketinggalan sholat witir dan juga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, baik itu ketika safar ataupun ketika mukim. Jadi kan kalau amalan-amalan lain itu ketika safar bisa kadang dimaksud, tetapi kalau sholat sunnah witir walaupun 1 rakaat ataupun sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu Rasul tidak pernah ditinggalkan, baik itu ketika safar ataupun ketika witir. Kata kita kalian. Maka bagaimana? Bagaimana badai? Jangan badai ya. Bagaimana? Iya. Iya. Itu memang jaga kalau Maka boleh anu cuma harus dari terakhir. Maka enak. Oh, dua. Bias boleh na bias. Oh, bias dengan apa? Mangga badai. Langsung ada. Badai wayu mangga. Waalaikumsalam. Selama pegangannya Quran dan Sunnah, insya Allah sama dengan kita. Beda dengan akidah yang dianut oleh Syiah, yang hadis-hadisnya itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti saya biasanya hal-hal sensitif ini kalau di kita sifat Allah itu 20. Kalau yang di Saudi yang suka jadi perdebatan itu biasanya pembagian uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Sebetulnya kalau mengkaji, kalau kita akademik atau kita akademisi, kalau kita ajengan-ajengan kita ngaji insaf. Kita pelajari kitab-kitab yang ada di sini, kita pelajari kitab-kitab yang ada di Saudi. Insya Allah akan bertemu. Dan kenapa pembagian tauhid itu dibagi 3? Ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu semuanya akan ketemu dan itu ada dalilnya dari Al-Quran juga. Kalau kita belajar kita sungguh-sungguh, tidak mendengar dari perkataan orang atau tidak mendengar dari sosmed atau dari yang lain, kita belajar apa sih rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat itu, baca kitab-kitabnya, lalu juga baca kitab-kitab para ulama yang kita biasa belajar di sini, kita berbuat insaf, kita kenapa sih orang ini insya Allah semuanya dan itu ujung-ujungnya ke Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Cuma biasanya di kalangan di bawah yang belum ngerti itu dijadikan alat adu domba sebetulnya oleh orang-orang kafir, padahal sumber kita ini sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu paling penting. Oh, hadiahnya ini ada terbang. Maka iya.
Sebelum terakhir, kami ulang moyong ini beasiswa baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Utamina kami adik-adik sadayana berdunia kami ngalanjutkeun jenjang berganas baik S1 maupun pascasarjana. baik ya. Pertama, saya ingin sampaikan tentang beasiswa dalam negeri. Kalau S1, Bapak Ibu kami gedung putra, terutama kami hafalan Quran itu minimal 3 juz itu banyak kampus yang terima. Nanti akhirnya awal di Bandung, kami Bapak Ibu gedung putra, gedung putri, anak kami juga dosen kerja hambat berkawin Bandung, telepon kantor Bandung. Telepon lengkap juga, dengan kami harus ada sangat kali soal itu. Nah, biasanya banyak dalam negeri dari mulai dari sekolah KIP dan kami ayah negeri SMA masih pada latihan kuliah dan diusahakan ayah KIP. KIP itu pertama AATTEK upami KIP biasa dapat gratis biaya kuliah juga dapat biaya hidup biasanya. Kalau misalkan di Bandung sendiri mahasiswa yang mendapat beasiswa KIP harus di pesantren, guru di pesantren gratis, jadi ke kampus, jadi ke negara. Bapak Ibu juga bertanya uang orang lain yang semester bayar orang dibayar itu untuk di KIP dan KIP awal dan mungkin malah kami alhamdulillah jadi diberikan seksi beasiswa. S2 Bapak Ibu dan saya daftar KPDP atau KPDP. KPDP itu dibuka Kementerian Keuangan. KPDP lembaga pengelola dan pendidikan, bukan? Tiap kota yang beda besarannya, bukan? Nah, S2 S3 itu bisa di dalam negeri maupun di luar negeri untuk KPDP dan BIP. Kalau BIP biasanya bukan ke kampus Timur Tengah, Sudan, ke Maroko, ke Mesir, gitu kan? Tapi kampus PDP biasanya ke kampus barat, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah mendapat beasiswa di luar negeri khususnya lewat PDP. Bapak Ibu datang ke Amerika. Di Amerika itu banyak karena ada pengajian mahasiswa sering tiap bulan Bapak Ibu seperti isi. Pengajian mahasiswa itu rata-rata mahasiswa Indonesia yang ingin beasiswa di Amerika, gitu kan? Nah, satunya adalah di sini. Nah, di antaranya itu adalah harus mencari dulu supervisor, ya supervisor, dan pembimbing. Nanti proposalan dan itu diasesi oleh supervisor atau profesor di sana baru nanti daftar admission. Nah, di Eropa juga sama. Kami di Eropa S2 mau 1 tahun, di Australia 2 tahun, cuma untuk S3 nya beda. S3 di Amerika itu hampir 6 tahun, di Eropa cuma 4 tahun, 3 tahun. Karena kalau di Eropa, di Australia, tradisinya itu Anda masuk S3 langsung disertasi, itu daya kuliah. Tapi di Amerika 2 tahun pertama kuliah, 2 tahun pertama asisten profesor, 2 tahun terakhir baru nyusun disertasi. Di Indonesia juga sama. Di Indonesia rata-rata kuliah S3 4 tahun, alhamdulillah. Mengerjakan ajaran jadi Pak di S2 sangat dekat dengan terus pada S3, masya Allah mudah-mudahan lancar ngajinya dengan dan semangat belajar terus tetap. Itu sekilas tentang beasiswa. Belajar ngomong. Kalau beasiswa ke Timur Tengah, pertama memang jalurnya itu tiap negara itu beda-beda ya. Contohnya yang paling enak itu sebetulnya ke Saudi Arabia, paling enak secara uang gitu ya. Karena kalau ke Saudi Arabia itu kita cukup daftar online dengan berkas-berkas tadi paspor, KTP, ijazah, rekomendasi SKCK dan lain sebagainya itu dipenuhi dan diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu apply daftar lewat website, terus mantau sana 1 tahun di sana upami ke Saudi Arabia. Nah, adapun fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus sebetulnya yang memberikan beasiswa untuk negara khusus Saudi Arabia itu yang memberikan beasiswa itu pemerintah Saudi Arabia bukan kampusnya.
tapi pemerintah Saudi Arabia disalurkan melalui kampus seperti itu. Dan fasilitas yang diberikan dari mulai tiket pulang pergi ketika liburan itu gratis. Bahkan kalau diuangkan itu sekitar 20 juta. Lalu bulanan seperti tadi dikatakan 3,2 juta dapat. Lalu dapat subsidi makan, lalu dapat fasilitas asrama, lalu dapat fasilitas pulang pergi ke Masjid Nabawi seperti itu. Caranya apply di online di websitenya seperti itu. Nah, adapun untuk negara-negara yang lain seperti Maroko, lalu Aljazair, lalu Sudan, lalu Mesir, itu biasanya penerimaannya lewat Kemenak. Lewat Kemenak ada setahun sekali. Nah, tapi yang untuk terima lewat Kemenak itu seperti Mesir hanya sedikit yang dikasih beasiswa oleh Kemenak atau dari kampusnya langsung. Itu hanya 20 orang, sedangkan para pendaftar itu ribuan. Nah, akhirnya beberapa kreatif, orang Indonesia itu kreatif, nggak keterima lewat jalur Kemenak, mereka langsung datang ke Mesir. Di sana itu ada markas-markas atau pondok pesantren. Sebetulnya dikatakan beasiswa enggak, tetap berbayar tapi murah. Di Mesir itu satu semester bayar 300.000, 400.000 untuk kuliah. Untuk kelas internasional itu sangat murah. Gitu. Tapi kalau di Mesir itu biaya itu belum. Gitu. Jadi sebulan itu harus punya 1 juta, 2 juta untuk di sana. Tapi lama-kelamaan biasanya ketika udah sampai sana mereka berwirausaha gitu, ada yang bantuan makanan dan sebagainya untuk bisa bertahan hidup di sana seperti itu. Tapi beasiswa paling enak dan paling gampang itu ke Saudi Arabia seperti itu. Dan sekarang jumlah orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia itu sekitar 1.800 mahasiswa orang Indonesia. Orang Tasikmalaya sekitar 30 orang. Gitu teh mungkin jelas. Sebetulnya saya tuh mau gitu ya, orang suka luas yang mau negeri gitu, atau mungkin kita bisa buat berbuat saat gitu, bisa komunikasi di situ, sharing di situ gitu, kita bikin gitu, kalau mau gitu. Atau bisa juga dicatat nomor Kang Lisan. Tukang soal ini. Saya kira dari Bapak Ibu saya hapunten pilih dina cariosan kami ayeuna sekali kali seanjuran anu jelas Bapak Ibu sadayana abdi sareng masuk di dia sangat berharap supados Putra Putri Soekarwas itu memang bisa bersinar di berbagai tempat. Bagaimana Bapak Ibu negara-negara Barat itu butuh santri, butuh alumni madrasah diniyah, butuh alumni sanawiyah, butuh alumni pesantren. Di negara Barat itu dicari. Upami ibu bapak kuliah ke Barat, kuliah mah susah di Barat karena bayar sendiri, apartemen bayar sendiri. Sebulan itu apartemen kalau suami istri itu bisa 45 juta apartemennya, itu kan makannya baru 30 sampai 40 juta. Itu mahal sekali untuk kuliah. Tapi kalau jadi santri, jadi imam, jadi dai, di sana difasilitasi, gitu kan? Difasilitasi. Dan di sana itu butuh mengajarkan alif bahasa, mengajarkan baca Quran, mengajarkan perjanjian. Lebih ke kamari, ada orang Long Island itu melakukan keadilan, senang lima BWAPKhan, tapi BWAPKhan ala Indonesia. Jangan tadi Indonesia tidak biasa nakikah mengucapkan janji, dia harus mengucapkan janji. Barang subuh temu, barang sudah dari bumi, sudah dari madrasah, lima di kafe. Anu hadirlah seorang Yahudi. Besar biasa kalau perjanjian dia, maka jangan makhluknya makhluknya. Itu kan memiliki orang Yahudi, orang Nasrani. Ada di Amerika paling banyak orang Yahudi, kan? Tapi alhamdulillah, kan? Ya kuasilah kita juga ada apa kalau hidayah dari bagaimana punya, ya kita mudah-mudahan bisa kali ini jadi motivasi kawan saudara. Dan sekali lagi paling tinggi adalah harapan ke Allah, sehingga sumber ke Allah. Dan Allah teh lalu bisa kawan kedua dari kita jadi tawakal Allah berasana bapak bikumah teh itu teh dengan kembali dijaga ke Allah dan dengan ini akan dijaga dengan Allah, masyarakat Allah dipanggilkan insya Allah walaupun ada kesalahan dosa seketik selama berdakwah di sana ya mudah-mudahan jadi tapi padaku nama kasih dan begitu itu mudah-mudahan kasih abdi kasih yang soleh sama di luar negeri dugi dan jalan lagi ke guru sama dia sepuh-sepuhan kayak dia dan yakin abdi tes yang soleh malah biasa detik lagi upami jadi awal jadi ulang belajar di lebur jadi ulang kiai
berbangsa Dayana, sehingga alhamdulillah sekarang bisa sampai saat ini bisa sampai ke luar negeri mencari ilmu berdakwah. Mudah-mudahan jadi ladang amal, ladang kebaikan untuk guru-guru kita semua. Dan saya doakan mudah-mudahan keluarga Sukaluas semuanya bisa melaksanakan haji dan umroh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.